lagi di rumah dan ini aku bersama Mbak Cindy. Yeay. Nah, oke guys. Jadi Mbak Cindy baru keluar dari rumah sakit setelah lahiran sesar, guys. Gimana Mas keluarganya Mas kemarin? Ya, kemarin yang dari Arab ya yang komunikasi dengan saya tuh. Memang kemarin tuh langsung nanyainnya seperti ini, Teh. Biayanya berapa katanya gitu. Bahwa biaya gitu kan, padahal kan kita juga nggak nanyain soal biaya itu, enggak, cuman ya lebih ke pas ada apa USG bayinya yang apa ya sungsang. Kayak gitu nggak ada jawaban Teh. Cuman kemarin ada telepon juga ke saya, terus ada WA, cuman telepon nggak keangkat, terus ada WA-nya gitu, biayanya berapa? Enggak, justru kan saya udah tahu dari Teteh ya, memang keluarganya belum ada kesini gitu kan. Satu pun loh Mas, iya, betul, satu pun keluarganya nggak ada yang datang. Yang notabene katanya waktu saya ke Indramayu, terus saya mau bawa Mbak Cindy, ini kan dipersulit karena sama keluarganya yang katanya peduli nih, gitu. Tapi kok pada saat Mbak Cindy udah di sini, kita rawat 7 bulan loh guys, 7 bulan lebih. Kok nggak ada yang nanya, Mbak Cindy apa kabar, sehat gak, gimana keadaannya di sana, dia betah gak, itu nggak ada yang nanya sama sekali. Gitu. Jadi benar-benar kayak dibuang ya Mas? Iya gitu. Malah minta uang, terus yang saya garis bawahi yang penting ya tengok aja Cindy ke situ ke sini, maksudnya kan ada keluarganya yang di sini ya, tentang Jakarta katanya seperti itu. Dan waktu pertama juga pas minta kan identitasnya nggak ada nih, dari yayasan juga kan minta untuk identitasnya siapa nih penanggung jawabnya, minta ke keluarga yang di sana susah, terus minta yang di Arab juga susah. Akhirnya mau nggak mau saya tuh udah mau pakai kakak saya aja daripada Cindy ke apa ya nggak ada ujungnya gitu kan. Tapi alhamdulillah kakaknya masuk ke yayasan Teh ya. Gitu. Terus itu yang pertama, terus yang kedua pun KTP-nya nggak ada ya Mas. Iya, kan? betul. Kita minta tolong, biasanya bisa kok dibantu kalau misalnya ODGJ itu nggak perlu datang ya Mas ke Dukcapil, itu dimudahkan biasanya. Tapi nggak tahu kenapa katanya nggak bisa nih, makanya aku juga bingung nih alasannya apa gitu. Terus maksudnya aku kan ini ada keluarga di Jakarta yang notabene deket ya Mas, iya, di sini ya. Ini kan kita Tangerang nih. Ini kucing kenapa sih? Terus tadi ngomong nah, terus kan ada saudaranya di Jakarta yang notabene deket banget sama Tangerang. Kenapa nggak datang ke sini? Gitu. Ini kucingnya lagi birahi. Nah gitu guys. Terus udah gitu kan kemarin kan waktu kita bawa itu kan Mas ada riuh-riuh ya. Iya benar. Sini nggak bisa dibawa, di saudara saya. Banyak yang ngaku-ngaku bahwa Mbak Cindy adalah saudaranya. Ya terus kalau ini saudaranya, kenapa setelah kita rawat dibuang gitu aja? Kenapa nggak ditanyain kabarnya? Kenapa nggak ada telepon Mas? Nanya telepon kita aja nggak ada kok gitu. Malah relawan yang di Indramayu, Mbak siapa namanya? Yang di Indramayu tuh Pak RT juga, Ibu RT sama siapa ya relawannya itu namanya? Lupa deh. Iya Mbak siapa gitu. Nah itu malah baik banget tanya keadaannya Mbak Cindy. Terus dia minta maaf sama kita, minta maaf sama aku ya, minta maaf sama aku. Terus bilang kita juga nggak nyangka ternyata jadi kayak gini, keluarganya benar-benar lepas tangan dan lain-lain gitu. Ya mau gimana ya Mas, kita udah mengambil resiko untuk membantu Mbak Cindy, tapi setidaknya menjadi pelajaran juga untuk kita nih, bahwa ketika kita peduli untuk orang apa sih, bukan terlantar juga ada keluarganya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Terus yang notabene ada keluarga, itu menjadi pertanyaan juga, apakah kita sanggup seperti ini, dalam arti sanggupnya ya seolah-olah dibuang ya Mas. Kita tanyakan juga nih pertanggungjawaban dari pihak keluarga seperti apa. Sekali lagi aku jelasin, aku nggak minta duit kok, aku nggak minta uang, nggak minta digantiin ya Mas. Selama ini kita USG, lahiran dan lain-lain kita nggak minta. Tapi ya rasa ininya aja sih, rasa simpati dan empatinya aja terhadap Mbak Cindy. Gitu. Ya mempersulit identitas sih Teh sebetulnya ya. Sempat mempersulit itu. Kakaknya. Iya. Itu di saat yang lagi genting, urgent banget ini buat
kan ini nggak ada KTP, cuma ada kartu keluarga. Ya tolong dong dikeluarin kartu keluarganya. Untuk kartu keluarga aja kita minta kayak seolah kita ngemis. Nah ini kan bukan orang terlantar guys, ini kan ada namanya kan Mas, harus ada identitas dirinya, nicknya itu yang di kakak harus keluar. Nah ini kita kemarin dipersulit lah sama pihak keluarganya, gitu. Mbak, gimana kabarnya? Baik. Katanya kemarin itu sempat nggak mau makan 3 hari ya? Kenapa? Nggak enak badan? Hah? Sakit perutnya ya? Sakit, katanya dia nggak mau jalan, nggak mau makan, nggak mau ke toilet, jadi dia kebanyakan di kasur aja. Terus aku mau jelasin guys, kepalanya itu semakin lama semakin besar gitu, karena itu adalah tumor. Jadi banyak yang nanya itu kenapa kepalanya membesar, ya emang itu tumor gitu. Tapi aku nggak tahu jinak atau apa, itu harus pengecekan spesialis ke ahlinya gitu. Nah terus kenapa Mbak Cindy adanya lahiran sesar? Karena yang pertama anaknya sungsang, terus yang kedua ada sakit di bagian itunya yang kalau emang lahiran normal akan tertular oleh anaknya guys. Jadi makanya dibelahlah perutnya, lahir di perut. Tadi udah ketemu anaknya kan? Oke. Cakep ya? Kayak siapa? Kayak Suliwa. Siapa? Suliwa. Suliwa itu siapa? Ya. Siapa? Siapanya Mbak Cindy? Mang. Hah? Siapanya Mbak Cindy? Apa? Mau kawin nggak sama Suliwa? Hah? Mau? Mau. Suliwanya nggak mau gimana? Kalau nggak mau Suliwanya gimana? Ih, kepedean nih. Nanti mau rawat anaknya nggak? Mau? Dibawa? Bang. Dibawa ke kampung. Nanti yang ngerawat siapa? Bibi. Bibi siapa? Bibi R. Bibi Erna kan lagi di Arab. Kan di Arab, di TKW. Duh, mana nih saudaranya Mbak Cindy nih? Kemarin yang mempersulit kita bawa, ayo kemana? Sekarang nih Mbak Cindy udah lahir nih, semua saya biayain. Keluarganya mana? Yang ada saudaranya mana? Ya kita ikhlas sih insya Allah ya, kita ikhlas, kita ngelakuin untuk Mbak Cindy semuanya. Tapi ya Mbok, tolong dong, masa ini keluarganya dibuang gitu aja ke kita, gitu. Jadi seolah-olah ya udahlah gitu, udah Mbak Novi ini gitu kali ya Mas ya? Gak boleh kayak gitu ya. Pokoknya nanti bis ini anaknya keluar, kita langsung anterin ke Indramayu guys. Entah mungkin ke aparatnya atau keluarganya, saudaranya. Tapi satu, harus tanda tangan hitam di atas putih ya Mas, bahwa anaknya tidak akan dikemana-manakan, akan dirawat sama Mbak Cindy dan tidak akan dipisahkan. Ya nanti fitnah lagi ke Teteh. Nanti aku difitnah lagi guys. Nanti disangkanya aku yang ngejual anaknya, atau aku nanti disangka ngasih anaknya kemana gitu. Aku nggak mau jadi kayak gitu ya guys. Jadi sekarang aku klarifikasi juga ya Mas, bahwa saat ini di rumah kita hanya ada Naila. Ya, kita hanya ada Naila, sisanya itu sudah diambil sama keluarganya masing-masing. Gitu guys ya. Jadi kenapa hanya Naila? Karena aku jelaskan, yang pertama mungkin kalian boleh cross check juga sistem pengadopsian, bahwa anak itu hanya boleh diadopsi satu untuk 3 tahun. Jadi nggak bisa 1 tahun 2 anak, 1 tahun 2 anak itu nggak boleh gitu. Jadi aku ngambil Naila, yang pertama ya Naila sudah diserahkan total ke aku gitu sama pihak keluarga, dan sisanya ya sudah diambil sama keluarganya masing-masing. Itu yang harus aku jelaskan ya, karena aku diincar sama netizen sampai aku dimaki-maki via DM. Yang lain kemana, ini kemana, kan kalian udah tahu, sisanya di Kemensos, yang sisanya lagi ya udah dikembalikan ke keluarganya, udah nggak ada nih ya, udah nggak ada surat tangisan bayi ya, gitu. Jadi ya semoga ini clear, dan aku pun untuk saat ini tidak menerima banyak banget orang-orang yang minta tolong terkait anak-anak juga ya Mas ya. Aku saat ini udah nggak nerima posisi yang mau menyerahkan anaknya karena ini, karena itu, tidak mampu atau apa.
aku udah enggak gitu, karena aku percaya walaupun kebaikan itu akan dimudahkan oleh Allah, tapi terkadang setiap kebaikan selalu ada orang-orang yang seperti itulah. Kalian bisa menilai sendiri. Jadi ya, walaupun kita berbuat kebaikan, semua ada SOP-nya, semua ada rules-nya, kita hanya bisa menjalani. Gitu. Ya Mas, ada tambahan nggak Mas? Ya mungkin nanti bekas-bekas susunya mau kemanain teh? Oh iya, itu rencananya. Nggak ada cuplikannya nggak teh itu susu-susunya teh? Kita mau bagikan, yang pertama akan kita bagikan ke ibu asuh yang bayi-bayi yang mau dikembalikan ke ibunya. Gimana ya jelasinnya? Jadi pihak dari Kemensos akan memberikan bayi asuh aku ke orang tuanya masing-masing. Nah itu akan kita berikan. Terus sisanya kalau masih banyak kita mau serahkan ke yayasan aja atau panti asuhan gitu, biar lebih bermanfaat ya Mas. Karena banyak banget satu kamar guys, itu isinya popok, susu, perlengkapan bayi dan lain-lain. Seperti itu. Karena kita emang udah nggak ada bayi sama sekali, cuman ada Naila aja di sini. Dan kedepannya aku belum tahu, aku cuman hanya menjalani aja sampai nantinya izin operasional yayasan kita bisa keluar ya Mas. Gitu. Karena kenapa aku kayak gini, izin operasional yayasan kita belum keluar. Tapi kalau emang secara fondasi udah ada ya Mas. Mungkin izin operasionalnya keluar setelah urusan ini selesai. Mbak Cindy ada mau diomongin nggak? Salam Saliwa. ke Saliwa. Mau ngomong apa? Saliwa. Aku padamu gitu. I love you. I love you. Yang keras itu. I love you. I love you. Oke guys, itu aja. Sekali lagi makasih, mohon doanya nanti untuk kesembuhan Mbak Cindy secara mental dan juga kesehatannya karena habis lahiran sesar, karena sakit banget pastinya. Semoga nanti kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani hari-hari kita membantu orang-orang membutuhkan. Oke guys, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.